Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah media pembelajaran yang berjudulkan tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasi menurut para ahli audiovisual, dan multimedia. Jadi kita simak baik-baik. Mata kuliah sekarang adalah media pembelajaran, dosen pembimbing yaitu Bapak Ahmad Ihwanul Murtakin MTBI, disusun oleh saya sendiri Muhyiddin Rafiq Maulana NIM TNI ya. Terus saya kuliah di Institut Agama Islam Syarifuddin Pondok Lumajang. Ya, pertama kita akan membahas tentang pengertian media. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Terus macam-macam media: 1 audio, 2 visual, 3 audiovisual, 4 multimedia. Yang pertama, pengertian audio. Audio adalah suara yang dihasilkan dari getaran yang dilakukan oleh sebuah benda. Agar bisa ditangkap oleh panca indera, manusia harus memiliki kekuatan minimal 20 kali per detik. Jika jumlahnya kurang dari 20 kali per detik, maka tidak bisa didengar oleh panca indera manusia. Jadi minimalnya itu 20 kali per detik. Terus yang kedua, pengertian visual. Visual menurut Jamaroh, media berbasis visual adalah media yang hanya menggunakan fungsi dari indera penglihatan. Media berbasis visual memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Media visual dapat meningkatkan pemahaman dan memperkuat ingatan siswa terhadap materi pembelajaran. Itu pengertian visual. Sekarang pengertian audiovisual. Menurut Mina Sanjaya, media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide, suara, dan lain sebagainya. Itu pengertian dari audiovisual. Sekarang pengertian multimedia, yaitu ada sedikit pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, Ross 1996, multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. 2 MC Comic 1996, multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen: suara, gambar, dan teks. 3 Robin dan Linda 2001, multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Sekarang kita sampai pada sejarah perkembangan media. Pertama, media cetak, 2 media elektronik, 3 telepon, 4 telegraf, 5 digital. 1 media cetak. Itu yang pertama, surat kabar atau koran ya. Koran adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu kart, atau bahasa Prancis yaitu koran. Koran atau surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah. Biasanya sering disebut juga kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. B. Majalah. Majalah adalah penerbitan yang berisi macam-macam artikel dalam subjek yang bervariasi. Majalah biasanya diterbitkan mingguan atau bulanan. Majalah biasanya memiliki artikel mengenai topik populer yang ditunjukkan pada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Publikasi akademis yang menulis artikel-artikel pada ilmu disebut jurnal. Pengertiannya ya. Oke, sekarang pengertian dari media elektronik. Yang pertama, radio. Ini sudah ada sejarahnya ya. Tahun 1877, Thomas Edison menemukan fonograf yang merupakan benda elektronik yang dapat merekap suara yang menggunakan disk atau piringan hitam yang kepada piringan hitam tersebut, sehingga dapat menghasilkan gelombang suara yang direkam. Tahun 1970 sampai 1996, radio sudah mengalami banyak masa-masa perbaikan.
radio sudah memiliki pendengaran yang lumayan banyak dan semakin banyaknya stasiun-stasiun radio yang dapat didengar masyarakat. Tahun 2000-an, pada masa tahun ini, radio sudah semakin sangat berkembang. Radio-radio dalam negeri dan luar negeri sudah tidak susah lagi untuk didengarkan. Kini pada akhir tahun 2010, terdapat sekitar 700 stasiun radio yang terbagi dalam 7 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan lain sebagainya. Dan pada tahun 2010, terdapat sekitar 2.590 lembaga yang penyiaran radio. Alhamdulillah. B. Televisi. Televisi adalah sebuah gambar telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom berkurung hitam putih maupun berwarna. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. 3. Telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi atau mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Telegraf pertama kali ditemukan oleh Samuel Finis Branches Morse, seorang peneliti Amerika yang pada tahun 1837, dan di Inggris pada tahun yang sama oleh seorang fisikawan Sir Charles Weston yang bekerja sama dengan insinyur Inggris Sir William F. Tukey. Telegraf kemudian menjadi alat komunikasi yang penting pada pertengahan tahun 1800-an sampai dengan pertengahan tahun 1900-an. Oke, baik, sekarang telepon. Ini sudah ada sejarah pada telepon ya. Bisa kita baca bersama-sama. Next. 5. Digital. Media digital dapat diartikan sebagai wadah yang dapat menampung data dalam sebuah angka atau digit. Konsep media digital adalah biner, yaitu 0 dan 1, menggunakan gelombang diskrit. Media digital dapat dibuat, dilihat, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Proses digital menggunakan logika algoritma. Program-program komputer dan perangkat lunak seperti citra digital, digital video, video games, halaman web, dan situs web, termasuk media sosial, data dan database, digital audio seperti MP3, MP4, dan buku elektronik adalah contoh media digital. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.